Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak SMK Andoni Jiwan, perkenalkan nama saya Rendra Jatro Prastio. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis kartu piutang. Dan pelajaran atau materi yang kita pelajari untuk hari ini, yang pertama yaitu ada pengertian tentang kartu piutang, lalu yang kedua kita akan mempelajari tentang jurnal penjualan, dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang jurnal kas masuk, dan yang keempat kita akan mempelajari tentang jurnal umum, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang mutasi atau cara pembuatan kartu piutang. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang kartu piutang. Apa sih yang disebut dengan kartu piutang? Nah, kartu piutang itu adalah buku besar pembantu yang berisi informasi mutasi piutang perusahaan kepada setiap customernya. Tujuan dibuatnya kartu piutang, yang pertama, kartu piutang dibuat sebagai rekening kontrol akun piutang dalam perusahaan. Lalu yang kedua, memudahkan perusahaan untuk menghitung mutasi piutang pelanggan. Yang ketiga, memudahkan perusahaan untuk menginformasi jumlah piutang kepada pelanggan. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang jurnal penjualan. Jadi, saya sampaikan sebelum kita membuat kartu piutang, kita terlebih dahulu membuat jurnal penjualan, jurnal kas masuk, jurnal umum. Baru kita bisa memutasikan transaksi tersebut ke kartu piutang. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu mempelajari tentang jurnal penjualan. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal penjualan? Jurnal penjualan adalah jurnal yang mencatat transaksi secara kredit. Nah, di sini digarisbawahi adalah jurnal yang mencatat transaksi secara kredit. Nah, langsung aja kita lanjut ke ilustrasi soalnya. Nah, di sini ada dua ilustrasi soal. Yang pertama, nih, pada tanggal 4 November 2021 dijual barang dagangan secara kredit ke toko Perwati sebesar 1.500.000 dengan syarat 2/10 N per 30, nomor faktur 01. Apa sih yang dimaksud dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30? Yang dimaksud dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30 adalah apabila toko Perwati melakukan pembayaran piutangnya sebelum 10 hari akan mendapatkan diskon 2%. Namun apabila toko Perwati melakukan piutangnya lebih dari 10 hari, diskon 2% tersebut tidak berlaku. Dan jatuh tempo piutang yang dilakukan oleh toko Perwati yaitu adalah 30 hari setelah melakukan transaksi. Lalu yang kedua ada transaksi yaitu pada tanggal 6 November 2021 dijual barang dagangan secara kredit ke toko Padang dengan syarat 2/10 N per 30, nomor faktur 02. Nah, ini saya akan jelaskan bagaimana cara memasukkan ke kolom jurnal penjualannya. Yang pertama, di kolom tanggal kita tulis tanggal transaksi tersebut. Lalu di nomor faktur kita tulis nomor fakturnya. Lalu di keterangan kita tulis nama toko yang melakukan piutang. Yang pertama tadi kan ada toko Perwati yang melakukan piutang. Nah, di keterangan kita tulis toko Perwati. Lalu di kolom syarat pembayaran kita tulis syarat pembayaran tersebut. Tadi kan syarat pembayarannya yaitu adalah 2/10 N per 30. Lalu di kolom piutang dagang dan penjualan kita tulis nominal transaksinya tersebut. Nah, toko Perwati melakukan transaksi dengan nominal 1.500.000. Berarti kita tulis dengan nominal 1.500.000. Lalu di toko Padang kita tulis nominalnya yaitu sebesar 1 juta. Oke, yang kedua kita akan mempelajari tentang jurnal penerimaan kas. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal penerimaan kas? Nah, jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Transaksi tersebut contohnya apa? Nah, di sini dijelaskan transaksi tersebut contohnya adalah penjualan barang dagang secara tunai. Jadi, apabila ada penjualan barang dagang secara tunai, nanti itu masuknya ke jurnal penerimaan kas. Lalu yang kedua itu ada penerimaan pendapatan di luar usaha dan investasi pemilik. Langsung saja kita lanjut ke ilustrasi soalnya. Pada tanggal 10 November 2021 diterima pelunasan hutang dari toko Perwati. Nah, tadi kan toko Perwati pada tanggal 4 melakukan piutang dan pada tanggal 10 toko Perwati melakukan pelunasan piutangnya ke perusahaan dagang. Nah, di sini jadi toko Perwati mendapatkan diskon 2% dengan syarat pembayaran yang tadi 2/10 N per 30. Jadi toko Perwati hanya melakukan pembayaran sebesar 1.470.000 dengan potongan penjualan atau diskon 2% sebesar 30.000. Itu maksudnya cara kita memasukkan ke jurnal penerimaan kas yaitu begini. Di kolom tanggal ditulis tanggal transaksi pembayaran toko Perwati. Di kolom debit ada kas, ada potongan penjualan. Di kolom kas kita tulis berapa pembayaran toko Perwati setelah dikenakan diskon, yaitu sebesar 1.470.000. Lalu di kolom
potongan penjualan, kita tulis diskonnya tersebut. Jadi 2%-nya dari 1.500.000 yaitu sebesar 30.000. Lalu di kolom kredit di bagian piutang dagang kita masukkan jumlah piutang yang dilakukan toko Purwati, yaitu berapa? 1.500.000. Begitulah cara kita memasukkan transaksi di jurnal penerimaan kas. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Ya, jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus. Jadi, transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas masuk dan jurnal penjualan, kita bisa mencatatnya di jurnal umum. Nah, di sini kita jelaskan tentang ilustrasi soalnya. Langsung saja ke ilustrasi soalnya. Pada tanggal 12 November 2021 diterima kembali sebagian barang dagangan yang telah dibeli dari toko Padang atas transaksi pada tanggal 6 sebesar 50.000. Jadi pada tanggal 6 toko Padang melakukan transaksi pembelian secara kredit kepada perusahaan dagang. Nah, namun pada tanggal 12 toko Padang mengembalikan sebagian barang dagangannya ke perusahaan dagang tersebut. Nah, jadi maksudnya ke jurnal umum begini. Di kolom tanggal ditulis transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang dagang. Lalu di kolom keterangan ditulis retur penjualan dan pengurangan harga. Dikarenakan toko Padang melakukan pengembalian barang, jadi di kolom keterangan ditulis retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan dan pengurangan harga dimasukkan di kolom debit sebesar 50.000. Lalu di kolom yang kedua yaitu ada piutang dagang. Piutang dagang dimasukkan di kolom kredit sebesar 50.000. Nah, itulah cara kita memasukkan ilustrasi soal tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penghapusan cadangan piutang. Nah, di dalam penghapusan cadangan piutang itu ada dua metode. Yang pertama ada metode langsung, yang kedua ada metode cadangan. Nah, yang metode langsung itu maksudnya apa sih? Nah, ini dijelaskan. Dalam metode ini, setiap piutang dagang yang telah dihapuskan akan langsung dibebankan di sebelah debit pada akun beban kerugian piutang dan di sebelah kredit akun piutang dagang. Jadi nanti kita masukkan ke dalam penghapusan cadangan piutang ini, kita masukkan ke jurnal umum. Nah, di bagian debit ditulis beban kerugian piutang, lalu di bagian kredit ditulis piutang dagang. Lalu yang kedua ada metode cadangan. Metode cadangan dan metode langsung bedanya hanya di bagian keterangan. Di bagian keterangan di metode cadangan, di bagian debit ditulis beban kerugian piutang. Lalu di bagian kredit ditulis cadangan kerugian piutang. Oke, langsung saja kita mutasi ke kartu piutang. Nah, dari berbagai transaksi-transaksi yang telah kita pelajari tadi, kita mutasikan transaksi tersebut ke kartu piutang. Nah, saya bacakan terlebih dahulu transaksi yang berkaitan dengan tadi. Oke, yang transaksi pertama, pada tanggal 4 November 2021 dijual barang dagangan pada toko Purwati secara kredit sebesar 1.500.000 dengan syarat 2/10 N/30, nomor faktur 01. Lalu transaksi yang kedua ada pada tanggal 6 November 2021 dijual barang dagangan pada toko Padang secara kredit sebesar Rp1.000.000 dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor 02. Dan transaksi yang ketiga pada tanggal 10 November diterima pelunasan utang dari toko Purwati. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 12 November 2021 diterima kembali sebagian barang dagangan yang telah dibeli dari toko Padang sebesar Rp50.000. Jadi sebelum kita memutasikan ke kartu piutang, kita lihat terlebih dahulu transaksi-transaksi tersebut. Dari transaksi-transaksi tersebut kita bisa menyimpulkan kita membuat yaitu dua kartu piutang. Yaitu yang pertama kita membuat kartu piutang dari toko Purwati dan yang kedua kita membuat kartu piutang dari toko Padang. Nah, begini cara kita membuat kartu piutangnya. Itu di bagian nama kita tulis toko yang bersangkutan. Yang pertama kita akan membuat kartu piutang berkaitan dengan toko Purwati. Jadi nama ditulis toko Purwati lembar ke-1. Lalu syarat itu syarat pembayarannya yaitu 2/10 N/30, batas kredit 30 hari. Langsung saja kita masukkan atau memutasikan ke kartu piutang. Yang pertama kita lihat transaksi yang berkaitan dengan toko Purwati. Tanggal berapa saja? Di situ dilihat transaksinya itu adalah tanggal 4 dan tanggal 10. Transaksi tanggal 10 berkaitan dengan jurnal penjualan. Jadi di keterangan ditulis penjualan. Maksudnya itu dimutasi debit. Karena jurnal penjualan atau pembelian secara kredit akan menambah piutang. Jadi di mutasi debit ditulis sebesar 1.500.000, saldonya bertambah menjadi 1.500.000.
Lalu pada tanggal 10, toko Purwati melakukan pelunasan piutang, maksudnya di jurnal kas masuk. Di bagian keterangan di kartu piutang ditulis pelunasan piutang. Mutasinya di kredit karena mengurangi piutang atau mengurangi beban piutang. Jadi saldonya ditulis 0 karena berkurang atau sudah melakukan pelunasan piutang sesuai dengan syarat tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat kartu piutang yang kedua. Di sini kita akan membuat kartu piutang Toko Padang. Nah, di bagian kolom nama tulis nama dengan toko yang bersangkutan, yaitu Toko Padang. Lembar ke-1, syarat 2/10 N/30, batas kredit 30 hari. Transaksi yang berkaitan dengan Toko Padang itu terjadi pada tanggal 6 dan tanggal 12. Di tanggal 6, Toko Padang melakukan pembelian barang dagang secara kredit. Jadi maksudnya di jurnal penjualan. Di keterangan di kartu piutang ditulis penjualan, mutasinya di debit karena menambah piutang. Saldo bertambah menjadi 1 juta, mutasi debit 1 juta. Nah, di transaksi tanggal 12, Toko Padang mengembalikan sebagian barang dagang. Nah, itu masuknya di jurnal umum. Jadi di keterangan ditulis retur penjualan karena Toko Padang mengembalikan sebagian barang dagang. Nah, karena mengembalikan sebagian barang dagang, mutasinya di kredit karena mengurangi piutang, jadi saldo berkurang. Yang semula 1 juta berkurang jadi 50.000. Jadi saldo dari Toko Padang atau sisa piutang dari Toko Padang itu sebesar 950.000. Begitulah cara kita memutasi atau membuat kartu piutang dari transaksi-transaksi tersebut. Untuk menutup pelajaran hari ini, saya menyimpulkan, sebelum kita membuat kartu piutang, kita membuat terlebih dahulu jurnal penjualan, jurnal kas masuk, jurnal umum. Baru kita bisa memutasikan ketiga jurnal tersebut ke kartu piutang. Nah, jadi untuk adik-adik semuanya, saya harap bisa memahami apa yang saya sampaikan tentang analisis kartu piutang pada hari ini. Oke, berikut adalah materi yang saya sampaikan tentang analisis kartu piutang. Semoga adik-adik bisa memahami materi yang saya sampaikan tadi. Tetap semangat belajar dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.